Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang model dasar oligopoli. Perkenalkan, nama saya Hediana Aditita dan dua rekan saya, Fauzia Kanalista dan Gayu Sabila. Yang pertama ada kondisi oligopoli. Oligopoli mengacu pada situasi yang mana hanya terdapat sedikit perusahaan dalam suatu industri. Tidak ada angka pasti dalam jumlah perusahaan dalam oligopoli ini, tapi biasanya jumlah perusahaan itu antara 2 sampai 10. Produk yang ditawarkan perusahaan dapat berupa produk yang identik seperti dalam pasar persaingan sesungguhnya atau berbeda seperti dalam pasar persaingan monopolistik. Oligopoli yang terdiri atas dua perusahaan disebut duopoli. Peran keyakinan dan interaksi strategis. Untuk memperoleh pemahaman tentang saling ketergantungan oligopoli, pertimbangkan situasi di mana beberapa perusahaan menjual produk diferensiasi bersaing dalam oligopoli. Dalam menentukan beberapa harga yang dikenakan, manajer harus mempertimbangkan dampak dari keputusan dunia tersebut kepada perusahaan lain dalam industri tersebut. Misalnya, jika harga untuk produk diturunkan, akankah perusahaan lain menurunkan harga mereka atau mempertahankan harga yang ada? Atau jika perusahaan menaikkan harga, akankah mereka ikut menaikkan harga atau tetap pada harga yang ada? Keputusan optimal mengenai akan menaikkan atau menurunkan harga bergantung pada bagaimana manajer yakin pada manajer lain akan merespon tentang keputusan yang diambil oleh manajer tersebut. Jika perusahaan lain menurunkan harga ketika suatu perusahaan menurunkan harga, perusahaan tersebut tidak akan menjual sebanyak jika perusahaan lain tetap mengenakan harga yang ada. Yang ketiga ada maksimalisasi laba dalam 4 kondisi oligopoli. Yang pertama ada oligopoli squeezing. Model ini didasarkan pada asumsi yang sangat spesifik tentang bagaimana perusahaan lain merespon kenaikan dan penurunan harga. Suatu industri ditandai dengan oligopoli squeezing jika ada 4 alasan. Yang pertama, ada beberapa perusahaan pasar yang melayani banyak konsumen. Yang kedua, perusahaan menghasilkan produk yang terdiferensiasi. Yang ketiga, setiap perusahaan percaya saingan akan memotong harga mereka sebagai respon terhadap penurunan harga, tapi tidak dengan kenaikan harga mereka dalam menanggapi kenaikan harga. Yang keempat, ada hambatan yang masuk dalam industri sendiri. Oligopoli Carnot. Model Carnot adalah model ekonomi untuk menjelaskan pasar oligopoli. Model ini mengasumsikan bahwa output perusahaan lain tidak akan berubah dan masing-masing perusahaan menentukan tingkat produksi yang memaksimalkan laba. Nama istilah ini diambil dari pencetusnya yaitu Auguste Carnot, seorang ahli matematika Prancis. Suatu industri merupakan oligopoli Carnot jika ada beberapa perusahaan di pasar yang melayani banyak konsumen. 2. Perusahaan menghasilkan produk bagi terdiferensiasi maupun homogen. 3. Setiap perusahaan percaya saingan akan mempertahankan keluaran mereka tetap konstan jika ada perubahan pada keluaran. Yang keempat adalah ada hambatan masuk ke dalam industri. Fungsi reaksi dan keseimbangan. Fungsi respon terbaik mendefinisikan tentang tingkat keluaran yang memaksimalkan laba untuk sebuah perusahaan untuk tingkat keluaran tertentu dari perusahaan lain. Secara formal, tingkat keluaran yang memaksimalkan laba untuk perusahaan satu ketika perusahaan 2 memproduksi unit keluaran ke Q2 adalah Q1 sama dengan R1 dikali sama Q2. Demikian pula, tingkat keluaran yang memaksimalkan laba untuk perusahaan 2 ketika perusahaan 1 memproduksi unit keluaran 1 adalah Q2 sama dengan R2 dikali Q1. Keseimbangan Carnot adalah situasi yang mana perusahaan tidak memiliki insentif untuk mengubah keluaran ketika perusahaan lain memiliki kekuatan keluaran tertentu. Dalam kurva reaksi Carnot seperti pada diagram 11.4 itu, jika menyoroti beberapa poin penting dalam diagram tersebut, pertama, jika perusahaan 2 memproduksi 0 unit keluaran, maka tingkat keluaran yang memaksimalkan laba untuk perusahaan 1 akan menjadi Q1M. Karena ini adalah titik pada fungsi reaksi perusahaan 1 yang sesuai dengan 0 unit Q2. Kombinasi keluaran sesuai dengan situasi yang mana hanya perusahaan 1
yang memproduksi tingkat keluaran positif. Dengan demikian, Q1M sesuai dengan situasi di mana perusahaan satu adalah perusahaan monopoli. Jika perusahaan 2 memproduksi Q2 unit alih-alih 0 unit keluaran, maka tingkat keluaran yang memaksimalkan laba untuk perusahaan satu akan menjadi Q1. Karena ini adalah titik S1 yang sesuai dengan keluaran Q2 dengan perusahaan Q2. Untuk memaksimalkan laba, manajer oligopoli Carnot di mana penerimaan marginal sama dengan biaya marginal. Marginal untuk duopoli Carnot jika permintaan pasar atau inverse dalam produk homogen duopoli Carnot adalah P sama dengan A min B dikali Q1 ditambah Q2, di mana A dan B itu adalah konstanta positif. Sehingga penerimaan marginal perusahaan 1 dan 2 adalah marginal 1, Q1, dan Q2 sama dengan A dikurangi B Q2 dikurangi 2B Q1. Marginal 2 Q1 dan Q2 sama dengan A dikurangi B Q1 dikurangi 2B Q2. Yang kurva isoprofit adalah suatu fungsi yang mendefinisikan kombinasi keluaran semua perusahaan yang menghasilkan tingkat laba yang sama. Yang pertama adalah respon terbaik perusahaan satu untuk keluaran perusahaan 2. Pada kurva tersebut, di mana diasumsikan keluaran perusahaan 2 ini adalah Q2, karena perusahaan 1 percaya bahwa perusahaan 2 akan menghasilkan keluaran ini terlepas dari apa yang perusahaan 1 lakukan. Perusahaan 1 memilih tingkat keluaran yang memaksimalkan laba ketika perusahaan 2 menghasilkan Q2. Salah satu kemungkinannya adalah perusahaan 1 memproduksi unit Q1A keluaran yang akan sesuai dengan titik A pada kurva isoprofit Q1A. Namun, keputusan ini tidak memaksimalkan laba karena dengan memperluas keluaran ke Q1B, perusahaan 1 bergerak ke kurva isoprofit yang lebih tinggi, yaitu P1B yang sesuai dengan titik B. Perhatikan bahwa laba dapat lebih meningkat jika perusahaan 1 memperluas keluar ke Q1J yang berhubungan dengan kurva isoprofit P1J. Pada reaksi yang kedua adalah fungsi reaksi perusahaan 2 dan kurva isoprofit. Kita dapat menggunakan kurva isoprofit untuk menggambarkan laba dari setiap perusahaan dalam keseimbangan Carnot. Ingat bahwa keseimbangan Carnot ditentukan oleh perpotongan fungsi reaksi kedua perusahaan, seperti titik C pada kurva tersebut. Kurva isoprofit perusahaan 1 yang memiliki titik C adalah P1C dan kurva isoprofit perusahaan 2 adalah P2C. Perubahan biaya marginal, di mana perusahaan 1 memproduksi Q1 unit dan perusahaan 2 menghasilkan Q2. Jika biaya marginal perusahaan 2 menurun, pada tingkat keluaran tertentu penerimaan marginal tetap tidak berubah, tapi biaya marginal yang lebih rendah akan optimal untuk menghasilkan lebih banyak keluaran untuk setiap tingkat Q1. Secara grafik, ini menggeser fungsi reaksi perusahaan 2 naik dari R2 ke R2 yang mengarah ke seimbangan Carnot baru pada titik F. Dengan demikian, pengurangan biaya marginal perusahaan 2 mengarah ke peningkatan keluaran perusahaan 2 dari Q2 ke Q2 dan penurunan keluaran perusahaan 1 dari Q1 ke Q1. Perusahaan 2 menikmati pangsa pasar yang lebih besar karena penurunan biaya tersebut. Dampak perubahan biaya marginal dalam oligopoli Carnot sangat berbeda dalam oligopoli Swissy. Adalah perbedaan dalam cara sebuah perusahaan memperkirakan bagaimana perusahaan lain akan merespon perubahan keputusan. Setiap kali pasar didominasi oleh hanya beberapa perusahaan, maka perusahaan bisa mendapatkan laba dengan mengorbankan konsumen dengan sepakat untuk membatasi produksi, atau dengan kata lain, untuk mengenakan harga yang lebih tinggi. Tindakan oleh perusahaan-perusahaan ini dikenal sebagai kolusi. Kolusi bagaimanapun rentan terhadap perilaku curang. Tidak mudah bagi perusahaan untuk mencapai kesepakatan kolusi.
Titik C sesuai dengan keseimbangan Cournot, perpotongan fungsi reaksi dari dua perusahaan di pasar. Laba keseimbangan perusahaan satu adalah kurva isoprofit P1C dan perusahaan 2 P2C. Pada daerah berbentuk lensa yang di X merupakan tingkat keluaran untuk dua perusahaan yang menghasilkan laba yang lebih tinggi bagi kedua perusahaan daripada yang mereka peroleh dalam keseimbangan Cournot. Pada kurva tersebut, untuk mendapatkan kolusi, mengingat bahwa perusahaan 2 memproduksi Q2 kolusif. Perusahaan 1 memiliki kesempatan untuk mencurangi perjanjian kolusif dengan memperluas produksi ke titik G. Pada titik ini, perusahaan 1 bahkan mendapatkan laba yang lebih tinggi daripada dengan berkolusi karena P1 lebih besar daripada P1. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dapat memperoleh keuntungan dengan mempengaruhi perusahaan lain untuk membatasi keluaran dan kemudian memperluas keluaran sendiri untuk mendapatkan laba yang lebih besar dengan mengorbankan mitra kolusinya. Karena perusahaan tahu kesempatan ini ada, seringkali sulit bagi mereka untuk mencapai kesempatan kolusi. Masalah ini diperkuat oleh fakta bahwa perusahaan 2 di kurva ini memperoleh lebih sedikit pada titik G, ketika perusahaan 1 curang daripada yang didapatkan pada titik C pada keseimbangan Cournot. Q1 sama dengan A ditambah C2 dikurangi 2 dikali oligopoli Stackelberg. Dalam oligopoli Stackelberg atau Stackelberg oligopoli, setiap perusahaan memiliki cara yang berbeda dalam pembuatan keputusan. Khususnya, satu perusahaan atau pemimpin diasumsikan untuk membuat keputusan keluaran sebelum perusahaan lain. Sebuah industri ditandai sebagai oligopoli Stackelberg jika yang pertama, terdapat beberapa perusahaan yang melayani banyak konsumen. Yang kedua, perusahaan memproduksi baik produk terdiferensiasi maupun homogen. Yang ketiga, sebuah perusahaan tunggal atau pemimpin memilih keluaran sebelum pesaing memilih keluaran mereka. Yang keempat, semua perusahaan lain atau para pengikut menunggu keputusan keluaran dari pemimpin dan memilih keluaran yang memaksimalkan laba terkait keluaran pemimpin. Yang kelima, serta terdapat hambatan untuk memasuki industri. Nah, selanjutnya terdapat cara kerja oligopoli Stackelberg menggunakan dua perusahaan. Perusahaan satu adalah pemimpin dan tentunya memiliki keuntungan first mover, di mana perusahaan satu memproduksi sebelum perusahaan dua melakukan produksi. Perusahaan dua adalah pengikut dan menghasilkan keluaran yang memaksimalkan laba berdasarkan keluaran yang dihasilkan oleh pemimpin atau perusahaan satu. Karena memproduksi setelah pemimpin, tingkat keluaran yang memaksimalkan laba pengikut ditentukan oleh fungsi reaksinya. Misal, terdapat dua perusahaan. Perusahaan satu sebagai pemimpin, karena perusahaan satu memproduksi barang terlebih dahulu sebelum perusahaan dua atau pengikut, sehingga perusahaan satu lebih cepat bergerak di pasaran. Perusahaan dua akan memaksimumkan labanya pada tingkat produksi yang diberikan oleh perusahaan satu. Reaction fungsinya ditunjukkan oleh R2. Perusahaan 1 mengetahui bahwa perusahaan 2 akan bereaksi dan memproduksi sesuai dengan garis R2. Maka perusahaan 1 atau pemimpin akan membuat tingkat output yang memaksimumkan labanya sendiri dengan mendekatkan output garis R1 yang keuntungannya paling maksimum, yaitu bila mendekati garis aksis yang horizontal atau monopoli. Isoprofitnya adalah P1 pangkat S. Dengan jatah produksi yang diberikan pada perusahaan 2 akan mendapatkan laba maksimum P2 pangkat S. Maka pemimpin memproduksi pada Q1 pangkat S dan pengikut memproduksi Q2 pangkat S. Titik S lebih memaksimumkan laba lebih besar untuk pemimpin, karena jika oligopoli titik keseimbangan di C, di mana maksimum laba perusahaan 2 atau pengikut pada Stackelberg P2 pangkat S lebih kecil dari maksimum laba situasi Carnot P2 pangkat C. Nah, di sini terdapat kurva keseimbangan Stackelberg, di mana Q1 merupakan pemimpin dan Q2 merupakan pengikut.
Nah, selanjutnya, apabila perusahaan 2 berada di situasi Carnot, maka Q2 sama dengan R2 dikali Q1 sama dengan A dikurang C2 dibagikan 2 dikali B dan dikurang 1/2 Q1. Dan juga merupakan rumus di situasi Stackelberg. Sedangkan pemimpin di situasi Stackelberg mengambil produksi terlebih dahulu Q1. Maka laba pemimpin adalah Pi pangkat 1 sama dengan A dikurang B dikalikan Q1 ditambah dikalikan sama A dikurangin C pangkat 2 dibagikan 2 dikali B dikurangin 1/2 Q1 dikali Q1 dikurangi C1 dikali Q1. Pemimpin memilih Q1 untuk memaksimumkan labanya, maka output pada laba yang memaksimumkan adalah Q1 sama dengan A ditambah C2 dikurang 2 dikali C1 dibagi 2B. Rumus untuk equilibrium pada pasar Stackelberg adalah P sama dengan A dikurang B dikalikan Q1 dikurang Q2. C dikali Q1 sama dengan C1 dikali Q1. C2 dikali Q2 sama dengan C2 dikali Q2. Pengikut dalam situasi Stackelberg akan memproduksi pada equilibrium seperti jika berada di Carnot. Q2 sama dengan R2 dikali Q1 sama dengan A dikurang C2 dibagi 2B dikurangi 1/2 Q1 dan produksi pemimpin adalah A ditambah C2 dikurang 2C1 dibagi 2B. Selanjutnya oligopoli Bertrand. Oligopoli Bertrand diasumsikan yaitu perusahaan menjual suatu produk yang sama dan bahwa konsumen bersedia untuk membayar harga monopoli terbatas atas barang. Sebuah industri ditandai sebagai oligopoli Bertrand atau Bertrand oligopoli jika yang pertama, ada beberapa perusahaan di pasar yang melayani bank konsumen. Yang kedua, perusahaan menghasilkan produk yang identik dengan biaya marginal konstan. Yang ketiga, perusahaan terlibat dalam persaingan harga dan bereaksi secara optimal terhadap harga yang dikenakan oleh pesaing. Yang keempat, konsumen memiliki informasi yang sempurna dan tidak ada biaya transaksi. Yang kelima, adanya hambatan untuk masuk dalam industri. Nah, di sini terdapat dua sudut pandang. Dari sudut pandang manajer, oligopoli Bertrand tidak diinginkan, dikarenakan mengarah pada laba ekonomi nol, bahkan ketika hanya ada 2 perusahaan di pasar. Nah, ini mengarah pada kebangkrutan. Sedangkan dari sudut pandang konsumen, oligopoli Bertrand diinginkan, dikarenakan mengakibatkan hasil yang sama seperti pasar persaingan sempurna. Selanjutnya, membandingkan model oligopoli. Untuk melihat lebih jauh bagaimana setiap bentuk oligopoli mempengaruhi perusahaan, dapat membandingkan model dalam hal pengeluaran perusahaan individu, harga di pasar, serta laba per perusahaan. Untuk dapat melakukan dengan menggunakan kondisi permintaan pasar dan biaya yang sama untuk setiap perusahaan ketika memeriksa hasil untuk masing-masing modelnya. Yang pertama, Carnot, dan yang kedua, Stackelberg, yang ketiga,